الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. أما بعد. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Semoga kita bisa menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa meneruskan perjuangannya, meneruskan risalahnya, dan pada akhirnya nanti kita bisa bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, majelis kali ini, kita akan membaca dan mengkaji hadis nomor 7 dan insyaallah yang ke-8, masih seputar ketauhidan, keesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dalam dimensi akidah ataupun dalam perbuatan. Artinya dalam berbuat pun ya, kita masih dalam membahas seputar tauhid dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita bacakan redaksinya. Qala al-musannif hafizahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah berkata, Allah berfirman, yu'zini ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru biyadil amru uqallibul layla wan nahar. Allah berkata, Bani Adam, manusia telah menyakitiku. Ini terjemah letterleknya dulu. Manusia telah menyakitiku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan perkataannya atau dengan cara mencaci maki waktu, zaman, tahun. Wa ana dahru, sedangkan saya yang menciptakan waktu itu. Biyadil amru, di tanganku, di kekuasaanku segala urusan. Uqallibul laila wan nahar, aku bolak-balikkan silih berganti malam dan siang hari. Dalam ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Adapun dalam riwayat Imam Muslim, redaksinya yu'zini ibnu Adam, manusia atau Bani Adam telah menyakitiku. Seraya berkata, ya khaybatad dahr. Jadi ada kebiasaan orang Arab dulu sering mengatakan begini, tahun sial ini, dasar tahun penuh kesusahan, menisbatkan keburukan, menisbatkan kegagalan, menisbatkan ketidakenakan kepada zaman, kepada waktu, kepada tahun, kepada hari. Misalnya, dasar hari sial ini, tahun yang menyusahkan, tahun yang... Redaksi-redaksi semacam ini dulu orang Arab itu biasa sekali menisbatkan keburukan kepada zaman, kepada tahun, kepada waktu. Seraya berkata, ya khaybatad dahar, padahal kata Allah, ucapan itu membuat aku marah, aku nggak suka, begitu kurang lebih.
fa inni ana dahru, padahal saya inilah yang menciptakan waktu itu. Ini dalam riwayat Muslim ya. Uqallibul laila wan nahar, aku yang kemudian membolak-balikan siang, malam, malam, siang, dan seterusnya. Fa idza syi'tu qabattuhuma, kalau aku berkehendak, aku hentikan semua waktu ini. Aku hentikan baik malam ataupun siang. Itu kurang lebih terjemah dari hadis ini. Apa maksudnya? Bagaimana tafsirnya? Syekh Muhammad Awwamah, pengarang buku ini, hafizahullah, mengatakan fayakunu ma'nal hadis. Makna hadisnya adalah yaqulu banu Adam, manusia berkata mala ardah, sesuatu ucapan yang aku tidak ridhoi. Tapi tadi bahasa hadisnya manusia menyakitiku. Ini artinya bukan berarti Allah disakiti, karena mustahil Allah tersakiti. Tapi ini majaz. Ini majaz, bukan hakikat Allah disakiti. Nggak mungkin Allah disakiti. Maknanya adalah tatkala Allah mengatakan manusia telah menyakitiku, maksudnya manusia telah berucap, berkata-kata yang ucapan itu aku nggak ridha. Atau dalam kata lain, dia telah memaksiatiku, telah bermaksiat kepada Allah. Dan ini dalil kuat adanya takwil dalam syariat. Sebagian kelompok kan tidak mau mentakwil. Kalau nggak mau ditakwil gimana ini? Allah sakit dong. Ya, sebagian mungkin paham, sebagian tidak paham. Nggak apa-apa. Yang penting intinya, ya, hadis ini mengatakan atau maknanya adalah faya'asini hina yansubul umur allati uqaddiruha alaih wa ala ghairihi ila ad-dahr wa hal ad-dahru illa makhluqun min makhluqati aw dharfun yastau'ibu aqdari. Kata beliau, yang dimaksud dengan manusia telah menyakitiku itu maksudnya manusia telah berkata-kata yang aku tidak suka, yang aku tidak ridha. Dia bermaksiat kepadaku tatkala mengatakan atau menisbatkan takdirnya kepada zaman, kepada waktu. Contoh misalkan hari ini atau tahun ini atau tahun kemarin lah ya, 2020, ada di antara kita yang ekonominya nggak baik, bangkrut atau mungkin di PHK, sehingga dia mengatakan, dasar tahun sial, dasar tahun kurang ajar, dasar tahun murka, misalkan menisbatkan keburukan yang merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala itu kepada zaman. Kemudian sedangkan zaman itu, waktu itu, baik tahun, jam, hari, bulan, tidak lain ciptaan aku. Jadi seakan dia menyindir Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sesuatu yang mendatangkan kesialan kepada orang tersebut. Padahal kegagalan tidak lain adalah perbuatannya sendiri. Itu yang kemudian membuat Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan ucapan semacam itu. Dzalika annal amra biyadi usarrifu syu'una ibadi kama asya wal azminatu min jumlati dzalik. Itu semua karena segala urusan ini ada dalam kekuasaanku. Aku urus, aku ubah-ubah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya urusan waktu, siang dan malam, semuanya tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dipersingkat karena ada bahasan-bahasan yang mungkin tidak perlu untuk kita ketahui. Langsung saja, wa inna min jahlil arab fi jahiliyatihim annahum yansibuna aw yansubuna ila ad-dahri khairan la yansubuna ila ad-dahri khairan ma annahu dharfun yastaw'ibu ma yuhibbuna wa ma la yuhibbun wa innama yaqtasiruna ala nisbati asy-syarri wan nakabati ilayh
hatta hakallahu ta'ala anhum dzalika fil Qur'anil azim wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Jadi hadis ini semacam ini sebetulnya saat dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memperbaiki kekeliruan, kesalahan dalam keyakinan orang-orang jahiliyah tatkala mereka berucap, bertutur kata, di mana dulu orang Arab, orang jahiliyah itu selalu menisbatkan keburukan atau bahkan sering kali menisbatkan keburukan, kegagalan, sesuatu yang tidak baik itu kepada waktu. Bahkan diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat ke-24, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, tidak ada yang membinasakan kami kecuali waktu, zaman. Artinya orang Arab zaman itu suka menisbatkan keburukan pada zaman. Kesimpulannya ya, atau poinnya dari hadis ini adalah disebutkan qala al-muhaqqiqun man nasaba syai'an min al-af'ali ila ad-dahr haqiqatan kafar wa man jara hadha al-lafz ala lisanihi ghayra mu'taqidin lidzalika falaysa bikafirin lakinnahu yukrahu lahu dhalik li shabahi bi ahli al-kufr fil itlaq wa taqwimul lisan wa tanzihu 'anil mushtabihat amrun matlubun syar'an. Jadi intinya hadis ini para ulama mengatakan barang siapa yang menisbatkan perbuatan baik ataupun buruk kepada zaman dan meyakini zaman itulah yang berbuat, maka ini kafir. Sekali lagi, barang siapa yang menisbatkan sebuah amalan, sebuah perbuatan kepada zaman dan dia meyakini zaman itulah yang berbuat, zaman itulah yang melakukannya, dengan keyakinan itu maka kalimat tersebut akan menghantarkannya kepada kekufuran. Contoh, tahun ini memang sangat baik dengan saya, dan dia meyakini memang tahun itulah yang membuat kebaikan untuknya, ini kafir. Dan insya Allah orang muslim nggak mengucapkan semacam ini. Orang mukmin tidak bermaksud demikian. Tapi yang ingin ditekankan, jangan sampai mengucapkan kalimat itu dan hati kita mengamininya, mengiyakannya, maka itu akan membawa dia pada kekufuran. Lalu jika mengucapkan kalimat itu tapi tidak yakin demikian, Pak Ustadz, meyakini tetap Allah, misalnya memang tahun ini sial benar, tahun pembawa keapesan gitu ya, membawa keburukan, tapi dia hatinya bukan itu, hatinya ya di tahun ini terjadi keapesan, terjadi kegagalan yang tidak mengenakan aku, boleh nggak? Jawabannya makruh. Jawabannya makruh. Dan kaidah umum dalam syariat disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, segala ucapan yang samar-samar lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Agar tidak membuka pintu prasangka buruk orang lain kepada kita. Ya, tidak membuka pintu agar orang lain tidak berprasangka buruk dengan kita. Jadi hindarilah kalimat-kalimat yang tidak jelas, ya, yang samar-samar, ya, itu tidak baik untuk diucapkan oleh kita. Kalau diperhatikan hadis ini dan hadis yang kemarin, hadis yang nomor 6 itu ada kemiripan. Keduanya menganjurkan kita untuk berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beradab, tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Ingat hadis yang ke-6 kemarin, tatkala malamnya hujan, besok subuhnya selepas sholat Rasulullah tanya, ya, Rasulullah tanya kepada para sahabat terkait turunnya hujan itu. Orang mukmin
orang yang muslim, yang imannya bagus, dia akan mengatakan telah turun hujan tadi malam karena Allah, karena rahmat Allah, karena keberkahan Allah. Ini ucapan orang mukmin yang sejati. Tapi kalau orang yang tidak menjaga ucapannya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab itu pada waktu itu, mengatakan oh turun hujan ini karena bintang sana turun, sedangkan bintang yang di sana sedang naik. Jadi menisbatkan sesuatu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apa bedanya antara hadis ini dengan hadis yang kemarin? Di hadis yang kemarin dianjurkan untuk seorang muslim menisbatkan kebaikan, kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun, Pak. Bapak punya anak soleh, punya anak sukses, ditanya orang misalkan, kok Bapak bisa sukses mendidik anak? Iya, alhamdulillah, berkat Allah, berkat bimbingan Allah. Kok Bapak bisa kaya raya begini? Kalau orang mukmin yang tahu hakikatul iman, dia akan mengatakan semua rezeki dari Allah. Kalau saya ini apa sih? Cuma berusaha, tapi pada akhirnya semua karena Allah. Kok Bapak bisa sembuh? Padahal penyakit Bapak sudah parah. Oh, dokter itu hebat banget. Oh, obatnya ini. Orang muslim yang hakiki pertama kali yang akan dinisbatkan kebaikan itu kepada, dia akan katakan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Itu pesan dari hadis yang lalu ketika diberikan kenikmatan. Pada hadis yang ini ketika diberikan musibah, diberikan sesuatu yang tidak enak, jangan sampai mencaci maki ciptaan-ciptaan Allah seperti yang dilakukan oleh dalam kebiasaan Arab jahiliyah saat itu, menisbatkan keburukan pada zaman, pada waktu. Lalu apa yang harus dikatakan seorang muslim ketika tertimpa musibah, ketimpa sesuatu yang tidak enak? Ya, bisa misalkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullah misalkan, ya sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, sudah takdir Allah. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in asabathu musibah wa in asabahu syai'un fala yaqul, ya, jika dia tertimpa sesuatu yang tidak mengenakkan, jangan mengatakan kalau saja, kalau. Lalu apa yang harus dikatakan? Walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Limadha? Lianna law taftahu amal syaitan. Kata Rasulullah dalam hadis Muslim, karena ucapan kalau itu akan membuka pintu-pintu syaitan. Misalnya tahun lalu buka usaha, bangkrut hari ini, kemudian mengatakan kalau saja saya nggak usaha. Kalau itu akan membuka pintu-pintu untuk syaitan, kata Rasulullah SAW. Apa? Membuat kita tidak ridha dengan takdir Allah, membuat kita tidak ikhlas dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sekecil itu dalam syariat ada aturannya. Singkatnya, hadis yang kemarin, sekali lagi, biasakan seorang muslim untuk mengucapkan atau menisbatkan kebaikan dan keberhasilannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun, Pak Ustadz kok bisa hafal Quran, misal kamu, Pak Ustadz kok bisa, atau Anda kok bisa sedekah sekian banyak, kok Anda bisa sedekah sekian banyak, bisa. Semua karena Allah, Allah yang maha baik. Biasakan itu. Tapi jika tidak, misalkan mengucapkan sembuh, oh ya saya minum obat ini, jika meyakini obat itu yang menyembuhkan, kafir. Tapi jika meyakini itu hanya sebatas wasilah saja, makruh. Begitu juga dengan hadis yang hari ini, jika kita tertimpa musibah, jangan dicaci maki waktunya, jangan dicaci maki tempatnya. Misalkan dia pindah ke Palembang, begitu sampai Palembang bangkrut, dasar Palembang sial misalnya. Tidak boleh. Kenapa?
itu salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang harus dimuliakan. Lalu apa yang harus diucapkan seorang muslim? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, qadarullah wa ma syaa fa'al. Tapi jika dia mengatakan, menisbatkan keburukan kepada makhluk Allah dan meyakini makhluk itulah yang menciptakannya, kafir. Ya. Dan kaidah tadi yang perlu dicatat, dimakruhkan mengucapkan kata-kata yang samar, yang ambigu, terutama yang berkaitan dengan akidah. Ya, ini hati-hati banget, makruh hukumnya, tidak boleh. Mohon maaf, saya sering dengar atau beberapa kali mendengar, mungkin niatnya bercanda, dan ini diucapkan oleh sebagian penceramah ketika mengatakan misalnya ada orang maksiat, tobat lagi, maksiat, tobat lagi, bikin bingung malaikat aja, bikin bingung. Mungkin niatnya biar kita tertawa, tapi ini sudah masuk ke ranah akidah, berbicara malaikat, tahan. Sering kita mengatakan, oh, malaikat aja sampai bingung. Bahkan auzubillah sebagian mengatakan sampai Allah aja kebingungan bagaimana ngadepin orang ini. Sering ya kita dengar, beberapa kali saya mendengar ceramah atau ucapan bercandaan begitu, Allah aja bingung ngadepin orang kayak gini. Ini kalau diucapkan dengan keyakinan dalam hati, kafir orang ini, dan harus memperbaharui syahadatnya, harus segera memperbaharui syahadatnya. Artinya hati-hati betul. Nah, dua hadis ini juga menegaskan sebuah sifat, sebuah karakter yang seharusnya muslim mensifati dirinya dengan sifat tersebut. Apa itu? Jadilah orang muslim yang mampu mengontrol kata-katanya, mampu mengontrol, dan itu dengan sifat sabar dan sifat lemah lembut, kalem. Ketika dia mau mengucapkan kalimat, tahan dulu, dosa atau pahala ini. Ketika mau mengucapkan lagi, tahan dulu, terutama di saat-saat emosional, itu yang terkadang tidak terkontrol. Seperti ucapan yang tadi diucapkan atau dalam hadis ini biasanya terucap saat orang sedang dalam kondisi emosional sekali. Dia gagal, bangkrut, disita rumahnya, dasar misalkan, tahun sial, kurang ajar, macam-macam. Ya, ucapan semacam ini hendaknya dihindari. Kemudian kita masuk ke hadis yang ke-8. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik wa syatamani wa lam yakun lahu dzalik. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah berfirman atau Allah berkata, kadzdzabani ibnu Adam, manusia mendustaiku, walam yakun lahu dzalik, dan dia tidak berhak mengatakan itu atau melakukan itu. Wasyatamani, dan manusia mencaciku, padahal dia tidak berhak atas hal itu. Ya. Fa amma takdzibuhu iyaya fa qawluhu lan yu'idani kama bada'ani. Adapun manusia yang mendustaiku adalah orang yang meyakini, yang berkata Allah tidak akan bisa membangkitkan kita seperti semula tatkala kita diciptakan. Saya ulangi lagi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, ada manusia, ada Bani Adam yang mendustaiku dan mencaci makiku, padahal mereka enggak berhak mengucapkan itu atau meyakini hal itu. Adapun yang mendustaiku, mereka yang berkata Allah tidak akan mampu membangkitkan aku kembali kelak di hari akhirat. Ya, ini orang-orang yang berpemahaman setidaknya ateis, yang meyakini, ya, yang tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Manusia ini begitu mati ya sudah, debu saja begitu, nggak ada hari pembalasan, nggak ada. Ini termasuk yang mendustai Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Allah? Walaysa awwalul khalqi bi ahwanu alayya min i'adatih. Kata beliau, dan bukanlah
penciptaan awal itu lebih ringan daripada aku untuk membangkitkannya. Paham nggak redaksinya? Kurang lebih begini. Ini juga sebenarnya kalimat majas. Mereka orang-orang yang tidak percaya itu mengatakan aku ini tidak mampu, Allah tidak mampu membangkitkan kembali manusia yang telah menjadi tanah. Kata Allah, loh saya saja mampu menciptakan, apalagi cuma ngebangkitkan. Kenapa? Kalau menciptakan itu kan dari ketiadaan, benar-benar gak ada menjadi. Kalau membangkitkan bahannya sudah ada di kuburan, tinggal dibangkitkan. Artinya yang menciptakan dari tidak ada aja saya mampu kok, apalagi membangkitkan yang sudah ada, yang sudah ada tulang belulangnya, yang sudah ada bahannya lah. Paham kira-kira ya? Walaupun bahasa ini sebetulnya bukan bahasa yang kita yakini bahwasanya Allah itu ada yang mudah, ada yang lebih mudah. Enggak, bagi Allah semuanya mudah. Kun fayakun. Cuma ini bahasa agar kita lebih paham saja. Ketika ada orang mengatakan, ya, Allah tidak akan mampu membangkitkan kita sedangkan kita telah menjadi tanah, dan ini diabadikan dalam surat Yasin yang kita sering baca ayat ke-78 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Ketika mereka bertanya, qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim, siapa yang mampu menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur di liang lahat? Siapa? Ini orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari pembalasan. Ya Muhammad jawab, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, yang akan menghidupkannya adalah yang telah menciptakannya dari ketiadaan. Yang menciptakannya dari ketiadaan. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan Allah dengan maha tahu dengan segala makhluknya. Jadi ayat ini juga membicarakan adanya sekte, pemahaman, kelompok, ideologi yang meyakini tidak ada hari kebangkitan, dan Allah tidak mungkin mampu membangkitkan kembali orang yang sudah hancur, luluh, menjadi tanah lebur di dalam liang lahatnya, bahkan sebagian dibakar, sebagian hancur lebur. Tidak mungkin Allah bisa mengembalikannya lagi. Kata Allah, "Walaysa awwalul khalqi bi ahwana 'alayya min i'adatih." Dan menciptakan dari ketiadaan tidak lebih ringan dari sekedar untuk membangkitkannya kembali. Orang yang semacam ini mendustai Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah menarik dinisbatkan kepada Al-Imam Asy-Sya'rawi. Ketika ada orang yang tidak meyakini hari kebangkitan, mana ada hari kebangkitan, ada surga, ada neraka, enggak ada. Datanglah orang ini kepada beliau berkata, "Ya Sya'rawi, ya Syekh, kamu orang ini, kalian ini kan rajin sholat, zakat, haji, capek-capek untuk masuk surga kan?" Begitu kurang lebih bahasanya. Ya, untuk masuk surga kan? Iya. Saya mau nanya nih, ini orang ateis nih yang nggak percaya tentang hari kebangkitan itu. Kalau rupanya nanti surga neraka itu nggak ada, kira-kira perasaan kamu gimana? Maksudnya orang ini mau manas-manasin kita, sudah capek sholat bangun malam, menghindari yang haram-haram, rajin sedekah, haji, tahu-tahu yang kita harapkan yaitu surga, rupanya hayalan saja, nggak ada. Bagaimana perasaanmu? Kata orang ateis ini kepada Syekh Sya'rawi ini. Jawaban beliau jawaban yang sangat luar biasa. Beliau berkata, yang pasti kalaupun saya kecewa, tapi saya tidak sekecewa Anda jika rupanya surga dan neraka itu benar adanya. Paham nggak kira-kira? Jikalau nanti nih di akhirat nih ya, setelah kita meninggal semua nih,
Rupanya surga dan neraka nggak ada misalnya, naudzubillah. Nggak ada. Kita seorang muslim ya sudah, nggak ada ya sudah. Ya. Tapi kalau ada, ateis ini mau kemana? Kata beliau, yang pasti kalaupun saya kecewa, kecewanya saya tidak sekecewa Anda jika surga dan neraka itu benar-benar ada. Dan itu jawaban yang sangat menohok kepada orang yang tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Kemudian yang kedua, tadi dikatakan hak manusia mencaci makiku. Yang dimaksud sini pasti sebagian manusia. Ini juga takwil, ini juga ya majas, di mana Allah menyebutkan manusia mendustaiku, tapi yang dimaksud sebagian manusia, ada yang mendustaiku, enggak semua. Ya. Dan ini kaidah penting sebetulnya dalam tafsir. Kadang-kadang Allah itu menyebutkan semua, tapi yang dimaksud sebagian. Ya, seperti halnya kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah dhalalah. Kadang-kadang sebagian ada yang enggak dhalalah. Ya. Itu seperti hadis-hadis semacam ini. Kata Allah, manusia mendustaiku. Sudah dijelaskan yang dimaksud mendustai Allah adalah orang yang tidak meyakini kemampuan Allah untuk membangkitkan kembali mereka untuk kemudian dimintai pertanggungjawaban. Kemudian ada manusia juga yang mencaci makiku. Siapa mereka? Wa amma syatmuhu iyai, adapun yang caci maki kepadaku adalah ucapan mereka yang mengatakan Allah punya anak. Allah punya anak. Ittakhadallahu waladan. Kemudian Allah menjawab wa anal ahadus samad. Sedangkan aku Maha Esa dan semua di alam semesta ini bergantung kepadaku. Walam alid walam ulad, dan aku tidak memperanakkan dan tidak diperanakkan. Walam yakun li kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara denganku di alam semesta ini. Jadi yang kedua adalah yang mencaci maki Allah, yaitu seperti Yahudi yang mengatakan Uzairun ibnullah, Uzair adalah anaknya Allah, atau seperti Nasrani yang mengatakan Isa adalah anak Allah, anak Tuhan. Ya, mereka ini termasuk yang mencaciku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal aku ahadus samad, aku yang esa, tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama, tidak ada yang mendekatiku sama sekali, baik dalam perbuatan, sifat, zat, aku tidak ada yang sama. Aku absolut, mutlaknya mutlak, tidak bergantung dengan siapapun, bahkan seluruhnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam alid walam ulad, aku tidak memperanakkan. Kenapa? Kalau aku dikatakan memperanakkan, aku butuh istri, berarti nanti anakku punya gen yang sama dengan aku. Semua memiliki turunan caci maki tadi yang mengatakan Allah punya anak, itu punya turunan caci maki. Berarti Allah dikatakan punya istri, Allah dikatakan ya punya anak yang mirip dengannya. Na'udzubillahi min. Atau yang mengatakan Allah diperanakkan, ini Allah anaknya si fulan. Lalu yang menciptakan bapak ibunya siapa? Kalau dia Tuhan sang pencipta, punya ayah dan punya ibu, lalu siapa yang menciptakan ayah dan ibunya? Ini juga bentuk caci maki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jika diucapkan oleh seseorang, ya, maka orang itu kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Tiga hadis yang 6, 7, 8, kalau disimpulkan, hadis yang ke-6 sebagai bentuk ketauhidan kita kepada Allah, nisbatkanlah segala kebaikan kepada Allah, segala keberhasilan, segala kesuksesan nisbatkan kepada Allah. Berhasil didik anak, katakan Allah yang membimbing saya. Berhasil naik haji, bapak bisa naik haji, hebat sekali, semua karena Allah. Hadis yang nomor 7 mengajarkan kita untuk tidak menisbatkan keburukan kepada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk diantaranya zaman. Dan keduanya jika diucapkan
sesuai dengan ucapannya kafir. Namun jika tidak, hanya sebatas makruh. Namun yang ketiga ini dilarang mutlak, baik dengan keyakinan ataupun tidak dengan keyakinan. Kenapa? Tatkala ada orang mengatakan Allah punya anak, itu nggak bisa dia ngomong, oh enggak, maksud saya ini enggak. Artinya yang ketiga ini merupakan ucapan yang dilarang secara mutlak. Adapun yang sebelumnya dilarang, namun ada ya semacam kelonggaran, asalkan tidak disertai dengan keyakinan atau mengamini apa yang diucapkan. Itu kurang lebih yang bisa disampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Silakan. Kami persilakan kepada Bapak yang bertanya kepada baik yang mengamini maupun sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, seperti yang disampaikan Pak Ustaz tadi, bahwa kita tidak boleh menisbatkan hari, waktu, tahun, dan bulan dengan hal-hal yang buruk. Seperti yang saya ketahui dan saya dengar Pak Ustaz, waktu, hari, bulan itu ada yang dianggap baik atau bagus, seperti sepertiga malam itu waktu sepertiga malam itu dianggap waktu-waktu untuk melakukan sholat tahajud. Di situ nilainya besar. Hari Pak Ustaz, hari yang dianggap hari yang baik dan Jumat. Sedangkan untuk bulan yang Ramadan, yang mana kebaikannya lebih dari 1000 bulan. Nah, itu untuk yang kebaikan Ustaz. Adakah Ustaz dalam 12 bulan Muharram, Safar, sampai Ramadan itu Allah itu menurunkan malam dalam 12 bulan di antara 12 bulan. Terima kasih Ustaz. Pertama, ucapan yang baik-baik tadi, ini bulan penuh berkah, kemudian sepertiga malam penuh dengan hari Jumat penuh dengan kebaikan. Perhatikan redaksi itu, bulan yang penuh berkah, berarti bulan di situ diposisikan sebagai tempat, sebagai waktu, gitu ya, sebagai artinya keberkahan Allah yang banyak diturunkan di bulan ini, nggak ada masalah. Yang masalah itu Ramadan yang memberkahi. Nah, artinya menisbatkan perbuatan kepada bulan Ramadan. Tapi kalau Ramadan dijadikan sebagai wadah, sebagai tempat, sebagai waktu, nggak ada masalah. Ini terkait kebaikan. Nyambung ya kira-kira ya, bahasanya beda. Hari Jumat ini hari yang penuh kebaikan. Itu maksudnya hari yang dimana di situ banyak kebaikan. Berarti tidak menisbatkan perbuatan. Tapi kalau perbuatan, hari Jumat ini yang memberkahi kita, ini yang nggak boleh nih. Artinya menisbatkan perbuatan kepada hari, itu yang tidak boleh. Minimal makruh, bisa sampai kafir kalau dia meyakini memang Jumat itulah yang menciptakan keberkahan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ada nggak hari tertentu yang di sana ada keburukan akan ditimpa? Jawabannya tidak ada dalam Islam keyakinan hari bulan diturunkannya bala. Termasuk yang dikenal mungkin di Jawa, nggak tahu di Indonesia, di Sumatera ya, yang disebut dengan Rebo Wakesan, yang dikatakan ada hari Rabu itu penuh dengan bala ribuan. Tidak boleh ada seorang muslim meyakini ada keburukan yang dikhususkan Allah turun pada hari tertentu, nggak boleh. Dan itu hanya didasari oleh sebuah mimpi orang soleh. Kalaupun itu mimpi,
hanya berlaku untuk yang mimpi saja. Kita umat nggak berlaku. Yang hanya berlaku untuk umat semuanya ini qaulullah wa qaul Rasulillah, ucapan Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi kalau nggak ada oh ini hari sekian, tanggal sekian, nggak ada. Kita harus selalu optimis. Ya, dalam Islam itu tidak boleh tasya'um, tapi harus tafaul. Tidak boleh pesimis, namun yang diperbolehkan adalah optimis. Selalu hari ini semuanya baik. Ya, semuanya adalah kebaikan. Begitu kurang lebih. Jadi Pak Ustaz, ada kebiasaan itu seperti yang saya lihat di TV, hari Jumat itu seorang penjual itu khusus Ustaz membagikan jajanan makanan Jumat penuh berkah sehingga yang beli judul Ustaz. Jadi beliau menjual yang khusus disediakan Ustaz. Nggak apa-apa, tidak apa-apa dia meyakini hari Jumat punya kelebihan dari segi pahala, ya, kemudian dia memperbanyak ibadah di hari itu, tidak ada masalah. Yang penting saat meyakini hari Jumat penuh dengan keberkahan, jangan meyakini hari selain hari Jumat penuh dengan kemurkaan. Nggak ada, semuanya baik, cuma hari Jumat itu yang lebih baik, yang disebut dengan Sayyidul Ayyam. Nggak ada masalah. Dan terakhir sebelum ditutup ada pertanyaan lewat live streaming ya, dari siapa? Nina Verina. Ustadz tadi sempat berkata tentang malaikat. Saya bertanya, apakah benar malaikat itu tempatnya ada di sebelah kanan dan kiri kita untuk mencatat amal kita, atau itu hanya makna kiasan saja? Ya, dalam surat Qaf ya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah manusia bertutur kata, berucap, kecuali di sebelahnya ada raqib dan ada atid. Sebagian ulama menafsirkan raqib ini nama malaikat yang mencatat amal baik, atid nama malaikat yang mencatat amal buruk. Sebagian, tapi yang asah, yang lebih kuat wallahu alam, raqib dan atid bukan nama malaikat. Ya, bukan nama malaikat. Namun apakah benar ada malaikat yang selalu membersamai kita, ya, yang mencatat amal soleh kanan dan kiri? Berdasarkan hadis ini iya, ayat ini maaf, dalam surat Qaf iya ada, dan itu bukan kiasan. Memang benar-benar ada malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk kita. Wallahu a'lam. Ya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.